Sorry, oh duduk. Apa sih ada 3 masakan berarti? Murah aja ngomong Apa jenenge? Noise pressure, noise reduction. Okay, Harry, these. That's happy, then I'm happy with it. Saya dibantu sama kalau nggak salah dia malah stage manajernya si Sydney Town Hall ya waktu itu ya. Jadi dia setting drum saya, terus waktu saya datang saya kaget, Mas Pyrol jadi bule. Ini Mas Pyrol versi Sydney gitu. Dia setting dan sebelum kita masuk dia setting duluan dan miking gitu. Jadi emang standar prosedurnya mereka seperti itu. Memastikan semuanya beres baru kita yang siapapun yang perform itu baru dia akan adjustment sedikit-sedikit. Waktu prepare-nya juga seru karena nggak setiap hari saya mengalami, maksudnya ikut setting dari awal, terus mungkin ada masalah humming. Kalau biasanya kan mungkin tanpa soundcheck gitu kalau ada Mas Wafan. Jadi karena dia udah hafal, jadi tinggal main aja gitu. I got this gatekeeper. Okay, give it a go. Are you going to put it in line? Just let me know. I'm gonna try it. Yeah, use it? try it. Give it a go. Okay. Let's see what it does. I've got you muted, so you're allowed to. You can unplug and plug in. Oke. Saya lebih ke posisi simbal, apa snare, yang biasanya ada Mas Pyrol yang udah apal apa yang kebiasaan saya, tingginya seberapa, miringnya seberapa, ini semua benar-benar kita setting sendiri. Cuman ya mungkin karena waktu itu masalah teknisnya lebih ke sequencer sih. Karena waktu itu ada Ceylon Seven, ada satu band lagi, dan mungkin ada miskomunikasi. Jadi mixernya yang saya pakai itu mixer untuk sequencer yang ada di drum saya itu waktu itu ditinggal kan. Jadi mungkin dikiranya sama performer yang lain itu bisa dipakai sama siapa aja gitu. Jadi begitu waktunya Ceylon Seven perform, kita colok, terus waktu dinyalain, wah berubah semua. Wah itu lumayan mengagetkan sih. Tapi ya itulah tantangan dan apa, kejutan-kejutan yang menanti kita dalam setiap panggung dan menyenangkan. Akhirnya seharian itu saya cuma di kamar aja gitu, saya sempat ke dokter paginya, kemudian minum obat dan saya istirahat sampai malamnya gitu. Karena posisinya itu waktu bangun tidur tidak bersuara. Waktu bangun tidur bener-bener parau, suaranya memang bener-bener mengerikan gitu. Maksudnya cukup mendebarkan sih itu, memikirkan karena malamnya saya harus perform kan. Cuman alhamdulillah sama Allah dikasih sembuh, karena emang saya dalam kondisi seperti itu emang keadaannya karena kurang istirahat ya, karena dari Indonesianya. Ini sebenarnya bukan kali pertama juga kasusnya seperti ini, tapi emang yang dibutuhkan seorang penyanyi adalah istirahat yang cukup gitu. Jadi kecuali kalau emang radangnya parah, emang harus dikasih anti radang, harus pergi ke dokter. Kalau mungkin perlu antibiotik, harus antibiotik, tapi emang intinya harus tidur yang cukup gitu. Jadi acara sehari sebelumnya itu saya pulang lebih awal karena saya harus tidur lebih awal karena keadaan saya emang udah nggak memungkinkan juga.
Jadi saya pulang lebih awal, kemudian yang lainnya melanjutkan jalan-jalan. Ayo ngecat sepatu iso ya? Belum tahu. Pengen tahu kayak ada yang bilang cat poster, ada yang bilang cat akrilik buat kayak apa sih? Custom sepatu kanvas gitu. Jadi Beneran lu cakep. 29 bahasa dudut ngomong nih. tuh $29 $1 $30 biaya merokok di Australia sangat-sangat mahal. Iya, sering berkumpul. Bang Jarwo. Jadi coba I have a pet. Hai. Terus yang menarik, kucing lucu. Penak Bu, karena akhir-akhir ini banyak kucing laki-laki masuk, jadi dia sepertinya memberi teritorinya dia tanda bahwa ini kekuasaanku. Oke, cari lagi Bu. Terus oh ya, biasanya kalau kita keluar Sheila on 7 ada show di luar negeri gitu, buat aku dan ya mungkin yang lain juga, mungkin bisa dikatakan mengunjungi toko musik setempat itu adalah wajib. Tapi lihat-lihat juga, saya pernah waktu kondisi kurang baik ya, ekonomi kurang baik ya, berarti nggak usah main ke toko musik, pasti aman. Tapi sekalinya main ke toko musik, iya banyak piranti-piranti yang tidak ada mungkin dan kita butuhkan, tidak ada di Indonesia dan kita butuhkan, ternyata ada di situ gitu. Dan itu terjadi kemarin di Australia, di Sydney. Kita nemu toko kecil, nggak terlalu besar, tapi jualannya spare part. Itu gila. Itu Yang tuning Tuner. ya? Bass? Apa iki jamnya? That's the last one. And then you go to what's Nanti reso ngomong aku ya, lengkap banget. Lengkap. itu bener-bener kayak nek bahasa Jawa nih, wah itu kudu nyengkake iki. Karena memang yang namanya instrumen itu pasti ada umurnya gitu, part-partnya. Mungkin nut itu cuma bisa bertahan, kalau dipakai terus mungkin bertahan 2-3 tahun itu udah bagus gitu. Karena kan dia kena getaran senar terus, jadi mesti diganti. Dan di situ kamu bisa milih nut dengan berbagai macam bahan gitu. Dan part yang part sesuai brandnya gitu. Di situ kan memang khusus Fender sama Gibson. Dan dua brand itu kan termasuk yang aku sering pakai gitu. Jadi banyak gitar-gitar aku yang, apalagi gitar-gitar tua ya, yang vintage, itu yang sebenarnya partnya sudah harus diganti, tapi karena nggak ada yang jual di Indonesia, jadi mesti diakalin dulu apa segala macam, dan di situ ada partnya gitu. Jadi ya, wah, Yesus, benar-benar lepas kendali sih. Adam lebih lepas kendali dari saya, dan dia waktu itu ngutang belinya sama saya karena dia kredit cardnya nggak bisa dipakai. 52. I'm a drummer in guitar store. Tuku. Ya, kita lihat, aku juga sempat beli delay. Jadi itu biasanya
kalau di rumah gitu saya sering lihat review gear yang saya butuhkan gitu. Tapi di sini kan belum tentu ada. Jadi ya cuman oke, ngelihat dulu. Tapi begitu pas kita kebetulan ada rezeki jalan-jalan ke luar negeri dan melihat, jadi kayak apa namanya, auranya tuh membentuk, tunggu apa lagi, lakukan saja, gak usah minta izin, langsung dulu, nanti gampang urusan lainnya. Pokoknya gitu deh, serunya itu sih. Because you know Nash? Yeah. Nash, they use Schaller, right? Yeah, from time to time. Kadang anu toh, gotoh. But for the bass or the guitar? Bass, So that's bass. shadowed there. But they're very special shaders. For bass, I guess you don't have. Okay. Because I have a Nash and then the tuning pegs because they make it vintage look and then they snap. Yeah. Yang aku suka adalah yaitu gitar dan piranti-pirantinya. Dan itu belum tentu aku pakai juga. Biasanya bisa jadi gitar tua yang partnya udah aus apa segala macam, mungkin aku pertahankan. Tapi yang gitar yang aku pakai kerja itu partnya harus istilahnya apa ya? Harus sehat apa ya? Harus dalam kondisi prima. Nah, kondisi prima itu apalagi spare part ya kayak pickup, ya kayak bridge, potensio apa segala macam, supaya ada di kondisi prima itu ya mau nggak mau harus baru. Karena yang namanya part tua itu pasti ada usianya dan kita nggak tahu nih, kita jalan-jalan di perjalanan entah dia kebentur atau apa, itu bisa bikin si instrumen itu tidak maksimal gitu. Jadi kayak contoh misal potensio, karena usia karbonnya udah habis gitu, jadi suaranya kresek-kresek gitu. Kalau di panggung itu sangat mengganggu mood ya. Jadi ya apalagi aku sering banget pakai yang namanya manggung dengan volume tone gitu tuh, itu sangat kepakai sekali buat aku. Jadi ya itulah, kalau kerja kepengennya alat yang dipakai itu prima, nggak tahu itu gitar tua, nggak tahu itu gitar baru, begitu. Kemudian keesokan paginya saya harus ke dokter. Setelah itu terus istri saya harus menyiapkan segala sesuatunya untuk merchandise Shillong Seven, dan akhirnya malamnya saya perform. Tapi alhamdulillah dalam perform tidak ada kendala yang berarti karena soundnya juga hitungannya juga enak, kemudian crowdnya juga seru, terus saya pun juga enjoy gitu. Dan ya berjalan dengan lancar, show-nya membahagiakan sekali. Terima kasih untuk teman-teman di Sydney, semua penontonnya, kemudian panitianya yang sudah ikut membantu saya untuk mengantarkan saya ke dokter, untuk mencari obat, untuk memberikan saya madu manuka. Jadi itu juga cukup membantu pemulihan saya. Jadi emang saya beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang sangat membantu saya kemarin. Sold nggak sih? Sold out ya udah pasti seru sih. Kalau sold udah pasti seru. Terus juga apa namanya, kita bawain kan dari album lama sama album baru, mereka kayaknya udah familiar sama lagu-lagunya Shillong Seven. Saya nggak tahu mereka itu
rata-rata di usia berapa, cuman kita merasa worth kita pergi jauh-jauh ke Sydney. Penontonnya ternyata hafal hampir semua lagunya, jadi ya sangat senang sekali. Semoga kota-kota lain